Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah, waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami meresponi waktu ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami masuk di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu, membawa ucapan syukur kami buat Tuhan. Nyanyian-nyanyian syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 1 bulan ini Tuhan boleh jaga, pelihara, berkati kami berlimpah-limpah, menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami, Roh Kudus urapi kami semua. Lalu biarlah damai sejahtera, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin. Mari katakan pujian ini. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Nyanyikan. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Mari nyanyikan pujian ini, katakan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Mari musik bawa kita lebih lagi. Kita ingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menuntun kita, menjaga
menjaga, memelihara kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Yes. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau katakan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Haleluya. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidup. Mari sekali lagi nyatakan buat Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidup. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
Glory bagimu Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. Syarala bayarala basyakata karala bayarala. Yarala bayarala basyarala batakarala. Hirala basyarala batakanarala bo. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus asa kami dihiburkan. Engkau Allah yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kami mau bersuka cita, kami mau terus bersyukur dalam nyanyian-nyanyian syukur kami buat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang mau memuji Tuhan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji-muji Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati suka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyanyikan bahwasanya, bahwasanya tuh selamanya kasih sekali lagi. Haleluya. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Siap-siap kita bersyukur. Bersyukurlah
Mari tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji. Haleluya. Yes. Kami mau bersuka cita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat sekali lagi sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Sama-sama nyanyikan. Yes. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hey, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan, sama-sama katakan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sama-sama. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ayo mari nyatakan Dialah Raja. Dialah, sekali lagi, Dialah Tuhan. Dialah, sekali lagi katakan, Dia Raja. Dialah Raja. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Raja kita di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saya masih terus bergairah memuji Tuhan. Semangat terus memuji Tuhan. Haleluya. Yang mau menyanyi, yang mau terus memuji Tuhan, mari katakan amin. Katakan, saya mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, memberkati saudara dan saya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu,
Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Saya percaya dan kita semua percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Sepanjang hari ini, bahkan seminggu ini, kita lalui dengan ucapan syukur buat Tuhan. Amin. Yang masih mau memuji Tuhan, mari katakan sorak haleluya. Ya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sama-sama, haleluya. Tepuk tangan sama-sama, biar dengan musik. Amin ya Tuhan. Wow, kita lebih dari pemenang, saudara dan saya umat pemenang. Amin. Sebab Tuhan bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari tepuk tangan sama-sama. Oh, amin ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serang. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serang. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi,
hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah, Yesusku hiduplah. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus hidup selamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi,
marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini kami sudah diberikan kesehatan dan kekuatan dari Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonoto Raharjo, beserta Bu Ermin. Kau berkati ya Tuhan pelayannya, Kau urapi lebih lagi Bapa. Biarlah Engkau pakai lebih dahsyat lagi Bapa. Kau berikan kekuatan ya Tuhan dan kesehatan dari Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Williar Kauntu dan Bu Molin ya Tuhan dan keluarga ya Bapa. Biarlah Kau urapi lagi ya Bapa pelayanannya Bapa. Lebih dahsyat, lebih heran lagi Bapa Kau pakai Bapa. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Engkau Yesus Kristus.
Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Edi Ayal dan Bu Oli dan keluarga besar Bapak. Kau berkati ya Bapak, Kau pakai pelayanan Bapak lebih heran dan lebih dahsyat. Bapak, Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan dari Engkau ya Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Bapak tempat ini. Biarlah berikan kesehatan dan kekuatan dan Kau urapi ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, di bangsa-bangsa dan di gereja-gereja ya. Kau pakai ya Tuhan, Kau melawat lebih lagi ya Tuhan, untuk amanat agung dan kekudusan ya Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, Bapak anak-anak muda. Biarlah Engkau pakai anak-anak muda lebih dahsyat, lebih heran ya Bapak, dan kekudusan dan amanat agung ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang melayani Engkau Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami yang kami cintai ya Yesus. Biarlah dari presiden, wakil presiden, serta jajaran yang ada dari pusat sampai ke desa-desa ya Tuhan, Kau berikan hikmat dan pengertian untuk mengatur bangsa Indonesia kami Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan dari Engkau Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Bapa. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara saya. Amin. Kita sudah menyanyi, menyembah Tuhan, bersuka cita di hadirat Tuhan. Saatnya mari siapkan hati kita untuk kita terus menyembah Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik buat kami ya Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari nyanyikan, katakan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kuasa-Mu bekerja. Biar musik bawa kita naik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa dari tempat di mana kami beribadah hari ini naik kepadamu Tuhan, dan Engkau menjawab doa kami. Kami percaya hari ini waktu kami beribadah kepadamu, ada hal-hal yang baik yang Engkau kerjakan bagi kami ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu, ini kami umat-Mu ya Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah apa yang kita nyanyikan, apa yang kita doakan hari ini, bahkan di ibadah ini, Tuhan mau berkenan mendengar dan memberkati kita semua. Setuju katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Tuhan ku percaya, katakan. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Boleh sekali lagi, katakan sama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Di saat badai bergelora,
Tuhan Yesus, waktu kami menyanyi, waktu kami memuji nama-Mu, mari Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian, doa, penyembahan umat-Mu Tuhan. Seperti janji-Mu bagi kami. Dan kami percaya hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah sekalipun Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat, Tuhan hibur kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami terima mujizat daripada-Mu ya Tuhan. Kami buka tangan kami, lalu kami katakan kami terima Tuhan. Kami terima dari-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sungguh sangat baik buat kami Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus, selamanya, selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada bersama-sama dengan-Mu selama-lamanya. Kami percaya Tuhan kepada-Mu, kepada firman-Mu, kepada perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Lalu pagi ini, bahkan hari ini, sepanjang hari ini, seminggu ini, mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu. Kami ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti dan kami mau melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Setuju katakan amin. Saya percaya bulan Juni kita segera lalui, kita segera tinggalkan dan kita akan masuk di bulan Juli, di semester kedua, Juli sampai Desember ya. Dan 2022 tahun yang istimewa spesial bagi saudara dan saya. Berapa banyak saudara yang diberkati selama bulan Januari, Februari sampai bulan Juni? Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bilang sama-sama dengan saya diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Keluarga kita semua diberkati Tuhan selama 6 bulan ini. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita baca Alkitab di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Ya. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow. Saya ulang sekali lagi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya percaya selama kita ada di dunia ini, selama saudara dan saya, Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, ada berbagai-bagai macam pencobaan. Ya, haleluya. Pencobaan itu datang silih berganti atau ujian itu datang silih berganti.
Tetapi saya percaya semua itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan sedang mengontrol semua ujian pencobaan yang saudara dan saya alami. Ada orang diuji di dalam bidang pekerjaan, ya, di dalam usaha, ada orang diuji di dalam hubungan keluarga, ada orang banyak mengalami pencobaan-pencobaan di dalam bidang keuangan, dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semuanya itu Tuhan yang izinkan. Bilang sama-sama saya, Tuhan izinkan itu buat saya. Haleluya. Saya sangat yakin bahwa ujian itu datang, yaitu untuk membuktikan iman Bapak Ibu Saudara dan saya kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap beriman kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya sama firman Tuhan? Saya percaya saudara dan saya mengambil keputusan, apapun yang terjadi, seberat apapun ujian itu, seberat apapun persoalan itu, kita tetap yakin dan percaya kepada firman Tuhan. Amin. Kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila kita jatuh, kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Saudara, kalau kita renungkan ini sebenarnya nggak masuk logika kita, ya. Orang dicobai, orang diuji, kita diuji, dicobai, lalu dibilang anggaplah itu satu kebahagiaan. Ya, kita harus berbahagia dalam pencobaan itu. Kita harus bersikap bahagia di dalam semua ujian yang ada. Betapa banyaknya ujian dalam hidup ini, betapa banyaknya pencobaan. Tetapi Alkitab tetap bilang, ya, bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan, bahagia. Ya, saudara, saya percaya saudara sering berbahagia, ya. Apakah itu disebabkan karena banyak uang? Apakah disebabkan karena berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam usaha, ya? Bahagia itu pasti ada. Dan yang merasakan bahagia itu adalah saudara dan saya sendiri yang merasakan. Orang lain tidak merasakan kita bahagia. Mungkin orang lain lihat kita sukses, ya, dari luar dia lihat sukses, tapi bahagia itu dari dalam diri kita sendiri. Bilang kanan kiri, bahagia itu dalam dirimu sendiri. Dalam diri kita, bukan dalam diri orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita menganggap bahwa semua cobaan, ujian-ujian itu, bagaimana supaya kita bahagia di dalamnya? Merasa bahagia waktu kita diuji, merasa bahagia waktu kita dicobai. Saudara, ketika firman ini ditulis, ya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang hari ini, ada 3 hal, ya. Yang pertama, dianggaplah itu sebagai satu kebahagiaan atau kita bahagia di dalam pencobaan ujian yang Tuhan izinkan. Yang pertama adalah sikap hati Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Bagaimana sikap hati kita terhadap semua cobaan, semua pencobaan, semua ujian yang sedang kita jalani. Sikap hati kita bagaimana? Apakah waktu kita mengalami ujian, Tuhan izinkan ujian terjadi, pencobaan, apakah kita marah? Apakah kita mundur dari Tuhan? Apakah kita terlalu emosi, ya, saudara? Apakah kita tidak mau lagi ikut Tuhan? Sikap hati Bapak Saudara dengan saya terhadap pencobaan, terhadap ujian seperti apa? Nah, saudara, ada satu contoh, bahkan contoh-contoh di Alkitab itu yang hari ini coba kita lihat. Contohnya pertama seperti Yusuf. Nah, waktu Yusuf diuji, waktu pencobaan-pencobaan itu datang kepada Yusuf. Yusuf masih muda, saudara, tapi sudah diuji, Tuhan izinkan ujian terjadi, pencobaan terjadi. Bagaimana sikapnya terhadap ujian itu? Alkitab tulis bahwa Yusuf tidak marah. Ya, Alkitab tulis bahwa Yusuf terus mengampuni kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, yang waktu itu luar biasa. Dikatakan mereka rekakan yang jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf katakan Tuhan mereka rekakan kembali menjadi baik. Bukan cuma bagi Yusuf, bukan cuma bagi saudara-saudaranya, tapi bagi satu bangsa, yaitu Israel. Saudara ingat cerita Yusuf, ya? Waktu Yusuf dibuang di dalam sumur, ya, lalu semua saudara-saudaranya merencanakan merekakan yang jahat kepada dia. Dan waktu dia dipulihkan, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara-saudaranya semua menghadap dia. Dia mengampuni saudaranya. Artinya sikap hatinya terhadap ujian, cobaan, pencobaan itu luar biasa.
Saudara lihat waktu dia di rumah Potifar, dia difitnah ya sama istrinya Potifar sendiri. Bagaimana sikap Yusuf? Yusuf tidak mau dikotori hatinya dengan perbuatan istrinya Potifar. Ya, Yusuf ambil tindakan lari ya keluar dari rumah Potifar. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, Yusuf difitnah, Yusuf dimasukin penjara. Tapi Bapak Ibu Saudara sikap hatinya luar biasa. Dia terus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, begitu juga Daud. Ya, Saudara lihat Daud, sikap hatinya waktu dia dimusuhi, dia dikejar, bahkan dia ditombaki oleh Saul, mertuanya sendiri. Apa yang Yusuf ngomong? Jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat, sikap hati menentukan. Nah, sikap hati dari Tuhan Yesus juga. Yesus sebagai manusia ya, Yesus sebagai Tuhan waktu melayani 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara lihat apa kurangnya ya. Orang benci, bahkan orang pukul, bahkan waktu disalib sekalipun Tuhan bilang ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari sikap hatimu dan saya terhadap pencobaan, terhadap ujian, itu yang akan menentukan masa depan saudara dan saya. Hari ini mari pilih sikap hati seperti sikap hati Tuhan Yesus, seperti sikap hati Yusuf, seperti sikap hati daripada Daud. Mengampuni, mengasihi, memaafkan, ya, memberkati, mendoakan. Itu sikap hati. Saudara, yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang mana kita melihat persoalan, masalah, atau ujian-ujian yang datang itu. Apa mau lihat dari sudut pandang kita? Atau sudut pandang orang lain? Atau sudut pandang teman-teman? Atau sudut pandang yang lain? Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, sudut pandang yang paling benar waktu kita melihat persoalan, masalah yang ada. Mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Sudut pandang firman Tuhan itu yang paling betul ya. Apa yang Tuhan pandang itu yang kita pandang. Apa yang Tuhan lihat itu yang kita lihat. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa saja. Jadi, Bapak Saudara, kita melihat dari sudut pandang firman bahwa pencobaan ujian itu biasa saja. Orang-orang lain juga mengalaminya. Biasa saja, bukan spesial. Haleluya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan itu biasa saja. Mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Kenapa biasa? Karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Kenapa biasa? Supaya itu tidak memberatkan saudara. Tidak ada pencobaan yang luar biasa di dunia ini. Semua ada expire, ada batas waktunya. Dan saya percaya kalau sudah tepat waktu, Tuhan sudah berkenan. Waktu saudara berdoa, waktu Bapak Ibu dan saya berharap sama Tuhan, akan datang tepat waktu. Bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Semuanya biasa saja. Karena Bapak Ibu saudara dan saya punya doa. Kita punya firman, kita punya perkataan-perkataan iman. Makanya itu biasa saja. Haleluya. Kalau hari ini saudara menganggap pencobaan, ujian yang saudara alami luar biasa, mari baca ayat ini. Ya, Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Sebab Alkitab bicara, Alkitab berkata bahwa waktu kita dicobai, tidak akan melampaui kekuatan kita. Bahkan waktu kita dicobai, kepada saudara dan saya akan diberikan jalan keluar. Katakan sama-sama saya, ada jalan keluar bagi ujian, bagi pencobaan yang aku alami hari ini. Katakan ada jalan keluar Tuhan, aku percaya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis bahwa kalau kita mau lihat kebahagiaan atau kalau kita mau mengalami kebahagiaan di dalam ujian yang Tuhan sedang izinkan terjadi, pencobaan yang Tuhan sedang izinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara harus memiliki iman yang kuat, bukan perasaan. Ya, kadang-kadang kita terbawa perasaan. Ya, waduh, rasanya nggak enak, rasanya Tuhan tidak perhatikan saya, rasanya Tuhan tidak adil. Itu perasaan, Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik, iman harus di atas perasaan. Ya, jangan sampai perasaan melingkupi saudara, perasaan menguasai iman saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya,
iman harus di atas segala-galanya. Iman Bapak Ibu Saudara di atas perasaan kita. Berapa banyak hari-hari ini yang orang-orang Kristen yang punya iman, punya perasaan menguasai atau melebihi imannya. Makanya dia malas beribadah, malas baca Alkitab. Makanya dia malas memuji menyembah Tuhan, malas bersekutu. Tapi mari saya berdoa, biarlah hari ini semua ujian, semua pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama tadi itu Alkitab tulis dari sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita melihat masalah atau ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan. Yang kedua, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ya, mari dari sudut pandang firman Tuhan. Lalu yang ketiga, mari miliki iman. Iman di atas perasaan. Iman yang menguasai perasaan. Setuju katakan amin saudara. Berjalan dengan iman setiap hari. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami mau memiliki bahagia itu Tuhan. Sekalipun kami diizinkan masuk dalam pencobaan-pencobaan, bahkan ujian-ujian hari-hari ini. Kami percaya yang yakin bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih sikap hati, sudut pandang, dan iman yang kami miliki ini. Kami percaya Tuhan apa yang Engkau sediakan buat kami, semua akan kami dapat. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, di dalam usaha pekerjaan bisnis Tuhan buka jalan, dalam pelayanan Tuhan kami berdoa. Mari sertai kami dengan kuasa. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dan selalu Yesus baik. Sama-sama. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Musik saja. Mari angkat tangan buat Tuhan. Tuhan, biarlah waktu kami menyanyikan Yesus baik, kebaikan-Mu memberkati hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu menolong kami, kebaikan-Mu menyembuhkan kami yang sakit hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati orang tua kami, keluarga kami, anak, cucu, mantu, bahkan keluarga besar, orang-orang yang ada hubungan darah dengan kami. Kami angkat tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang melayani Tuhan, mari berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sakit COVID, Tuhan kami berdoa jamah Tuhan. Kuasa darah-Mu menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit COVID hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang terbaring di rumah sakit oleh karena berbagai penyakit Tuhan, angkat segala sakit penyakit, sembuhkan mereka Tuhan. Oh rapasyakatakaralaba, buka tangan di hadapan Tuhan. Oh rapasyakatakaralaba, terima kebaikan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima mujizat, terima. Oh rapasyakatakaralaba, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari buka hati, nyanyikan pujian ini. Haleluya, Yesus baik. Oh, haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Tuhan, hari ini kami berdoa
Kami bawa gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo dan keluarga besar, Bapak Welar Kauntu, Ibu Molin dan keluarga besar, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja GB Emerald, CK4 Kelapa Gading ini Tuhan, dan semua kami yang melayani. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan pasti ditolong, diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bahwa jemaat-Mu, jemaat online yang mengikuti ibadah di online maupun di Zoom maupun di ibadah onsite, Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Kami berdoa juga hari ini bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahannya, Jakarta, kota DKI ini Tuhan, Pak Anies Baswedan dan pemerintahannya, begitu juga Kadinias Residen gereja kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sebentar Tuhan, kalau Engkau Tuhan sendiri mengizinkan kami hari ini, kami mau persembahkan, mau bawa persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, bubukan berkati atas persembahan kami, persembahan persepuluhan milik-Mu, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan gereja Tuhan, seperti yang kami berikan setiap hari Minggu. Kami percaya Tuhan bubukan berkat, Tuhan memberkati persembahan kami yang kami bawa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, lalu biarlah Tuhan sebelum kami terima berkat Tuhan, biarlah Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Mari nyanyikan, dulu sekarang selamanya. Katakan, dulu sekarang dan selamanya, Yesus mati. Sekali lagi, dulu sekarang dan selamanya, haleluya, Yesus mati. Mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat, mari katakan, amin. Shalom.